Pemirsa, kondisi demokrasi di Indonesia yang semakin buruk membuat para guru besar di kampus kembali bersuara. Bahkan dari UGM muncul seruan menggelar pengadilan rakyat. Apakah gerakan moral dari kampus ini akan membesar? Inilah Top Review. Hari Selasa lalu, suasana Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tampak ramai. Tanpa puluhan guru besar, dosen, dan budayawan berkumpul demi sebuah pertemuan bertajuk Kampus Menggugat Tegakan Etika dan Konstitusi Perkuat Demokrasi. Para begawan kampus ini jengah dengan situasi politik di Indonesia yang semakin menjauh dari cita-cita kemerdekaan dan cita-cita reformasi. Karena itu, para profesor ini mengajak semua elemen bergerak. Karena kecenderungan yang kita saksikan adalah konspirasi, oligarki yang terus dilembagakan. Jadi semakin permisif, maka distrust semakin tinggi. Konstitusi begitu mudah diselewengkan, konstitusi mudah diakali, dan itu nggak mungkin akan bisa diselesaikan dalam waktu dan dalam cara-cara yang formal. Membutuhkan kerja-kerja kolektif, tentu saja masyarakat sipil tertantang untuk itu. Perguruan tinggi, kampus, mahasiswa yang di dalamnya para dosen dengan intelektualitas yang dimiliki, tentu tidak mungkin ini akan membiarkan begitu saja. Salah satu yang menjadi keprihatinan adalah munculnya politik dinasti yang semakin terang-terangan. Karena itu UGM mengajak semua pihak untuk tidak memberi ruang bagi suburnya politik dinasti. Demi mewujudkan cita-cita proklamasi dan janji reformasi, politik dinasti tidak boleh diberi ruang dalam sistem demokratis. Virus itu bernama dinasti politik despotik. Sumber virus itu adalah di sekitar Monas, tepatnya di Istana Negara. Gerakan moral untuk mengingatkan penguasa yang dimulai dari kampus UGM ini bukan yang pertama. Gerakan serupa dilakukan pada 31 Januari lalu. Namun, alih-alih mendengarkan seruan dari para profesor itu, pemegang kekuasaan mengabaikannya. Profesor Kuncoro menilai rakyat Indonesia telah menjadi korban pembodohan oleh penguasa. Dan dalam situasi seperti itu, para penguasa dengan leluasa melanggengkan kekuasaan. 31 Desember 2023, saya berdiri sini membacakan petisi untuk mengingatkan para petinggi ini untuk berjalan pada relnya. Namun sayangnya, peringatan ini hanya dipahami sebagai hak demokrasi kami. Tidak dimengerti isinya, tidak dilakukan apa yang menjadi peringatan kami. Gerakan moral dari kampus UGM Yogyakarta ini langsung berjalan di kota lain. Di Jakarta, sejumlah guru besar dari Universitas se-Jabodetabek menggelar temu ilmiah bertema menegakkan konstitusi, memulihkan peradaban berbangsa, dan hak kewarganegaraan. Ekonom UI Faisal Basri memaparkan kondisi demokrasi Indonesia saat ini dalam situasi yang lemah karena pelemahan kelembagaan demokrasi dan menyatunya penguasa dan pengusaha. Demokrasi yang genuin tidak memungkinkan dinasti politik hadir. Dia harus rusak dulu demokrasi, baru Gibran bisa jadi wakil presiden. Apa yang dia lakukan? Dia perlemah institusi-institusi demokrasi, tapi dia nggak punya modal. Apa yang dia lakukan? Dia rangkul para konglomerat, dia ajak dalam kekuasaan, penguasa dengan pengusaha dalam satu badan, atau enggak? Penguasa dan pengusaha dalam satu badan menjelma menjadi raksasa yang lalim. Menghadapi kondisi Indonesia saat ini, termasuk penyelenggaraan pemilu yang penuh kecurangan, pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mohtar mengharukan dibentuknya pengadilan rakyat. Sebab lembaga-lembaga yang ada sudah tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat.
Menanggapi seruan pengadilan rakyat, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko menyebut bahwa Indonesia adalah negara hukum dan semua harus dilakukan dalam koridor hukum. Hal yang sama disampaikan politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Ia menegaskan bahwa di negara demokrasi tidak dikenal istilah pengadilan rakyat. Karena kita negara hukum, bukan diselesaikan dengan cara-cara jalanan, begitu. Prosedurnya ada, mekanismenya ada, itu aja yang menurut saya. Ya, saya kira kan negara ini kan negara hukum, ya. Kita punya mekanisme, semuanya kita harus belajar mentaati hukum, ya. Kan kita tidak ada dikenal pengadilan rakyat, itu ya. Pengadilan rakyat itu saya kira tidak pernah dikenal dalam negara demokrasi. Ya. Tapi dalam kondisi di mana lembaga negara dan kelembagaan demokrasi sudah dirusak sedemikian rupa, maka gerakan masyarakat sipil perlu diperkuat kembali. Karena ini bukan hanya menyangkut soal pemilu 2024 yang ditengarai penuh kecurangan, tapi secara umum juga menyangkut masalah kebangsaan dan kerakyatan yang lebih luas. Ini kita bukan mengkritik pemilu saja, tapi kita mengkritik betapa tatanan penyelenggaraan negara sekarang ini banyak mengalami permasalahan. Kami berharap bahwa teman-teman akademisi nanti juga akan menyuarakan hal yang sama di tempat-tempat lain, kota-kota lain di Indonesia. Dalam sejarahnya, kampus di Indonesia selalu menjadi penjaga nilai-nilai moral kebangsaan. Dan gerakan para guru besar di UGM dan UI ini akan terus bergulir ke banyak kampus lain seperti yang terjadi pada Februari lalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.